Selamat malam pemirsa setia RCTV. Kembali lagi di acara kita Tarling Milenial Cirebon Due Gaya. Mana tepuk tangannya nih? Luar biasa. Oke, di malam yang syahdu ini dengan penuh kerinduan kembali lagi bersama saya Nopi yang akan membawakan acara ini. Tentunya di malam spesial hari ini kita kedatangan bintang tamu dan juga ada tokoh yang bakalan berbincang-bincang nih malam ini. Siapa tamunya? Aku juga nggak tahu, tunggu aja. Dan di belakang aku ini udah ada milenial yang akan melestarikan Tarling. Bisa kenalan dulu nih sama kakaknya. Kakaknya namanya siapa? Nadila Sinta. Nadila Sinta. Kayaknya nggak asing sih. Minggu kemarin udah pernah bertemu ya sebelumnya ya? Iya, pernah. Dari SMK PGRI Ciawi Gebang. Hari ini bakalan menampilkan lagu lagi. Ngomong-ngomong mau nyanyiin lagu apa nih malam ini? Lanangnya Jagad. Lanangnya Jagad. Ya. Tahu nggak filosofi lagu Lanangnya Jagad ini apa? Apa? Tahu nggak kayak makna dari lagunya tuh apa? Isi lagunya tuh menceritakan tentang apa sih gitu? Gimana? Lelaki yang berwibawa. Lelaki yang beribawa gitu. Rebutannya wanita. Woi, lanangnya Jagad jajareku ya. Oke, siap enggak nih buat menyanyikannya? Siap dong. Oke, sebelumnya nih kita juga harus kenalan juga nih sama para pemain musiknya. Dari sebelah kanan, siapa nih kan namanya? Tria. Mas Tria. Udah biasa nih bawain jiwa-jiwa Tarling gini? Biasanya enggak sih. Biasanya enggak, tapi bisa Tarling gitu ya. Luar biasa. Kayaknya kalau yang sebelah sini kita udah nggak asing lagi sih, udah nggak aneh, udah sering lihat. Siapa nih namanya? Kalau nama malam DJ Rock, kalau nama siang Rohmat Hidayat. Kalau Rohmat Hidayat. Kalau malam Jumat Kliwon? Susana. Susana gitu ya, beda-beda gitu. Nah ini nih, suling andalan kita. Siapa Rane Ki? Kenalan Pak, kenalan. Siapa Rane Pak? Bapak Wiji. Wiji, loro, telu, papat. Oke langsung aja kali ya. Nadila Lanangnya Jagad. Woo! Gaya ni langkah wong sejagat buana bagus rupa alim kaya satria Arjuna. Cuma pacari kula. Awan bengi kelingan sampai klalening mangan. Penasaran sunerima subadan lamunan. Cinta beli kelaksana.
laksanan sing dadi idaman saksi lintang lan wulan kula sayang sampean. Oh junjunan sing dadi idaman sumpah pitung turunan kula mong pisahan sejuta hasrat kula wis kaya sekarat batin kula ngucap sampean lanang jaga. Awan bengi kelingan sampai klalening mangan penasaran sunerima subadan lamunan oh cinta beli kelaksana. Junjunan sing dadi idaman saksi lintang lan wulan kula sayang sampean. Oh junjunan sing dadi idaman sumpah pitung turunan kula mong pisahan sejuta hasrat kula wis kaya sekarat batin kula ngucap sampean lanang jaga. Kaya nilangka wong sejagat buana bagus rupa alim kaya satria Arjuna cinta beli kelaksana. Cirebon Due Gaya. Tepuk tangannya mana nih? Sepi sekali. Oke, luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Lanangnya Jagat dari Nadila dari Sekolah SMK PGRI Ciawi Gebang. Oke, dan ini di belakangnya Nopi ada siapa? Kita kenalan. Siapa nih Kak? Namanya nih Kak? Putri Fitriadara. Putri dari sama sekolah SMK PGRI juga.
Oke, siap. Temenan sama Nadila? Oke, siap. Malam ini mau nyanyiin lagu apa nih? Rebutan lanang. Rebutan lanang. Wih, wis. Lanangnya jagat, direbutan lanang. Apa sih yang direbutan nangku? Lanangnya ganteng pisan dah. Oh, ganteng pisan. Oke, siap. Ngomong-ngomong, lagu Rebutan Lanang ini filosofinya apa nih menurut Kak Putri? Bisa diceritakan kah? Ataukah sosoknya yang ataukah di sekolahnya nih ada kakak kelas yang ganteng banget gitu, jadi sorotan gitu, jadi aku suka tapi tidak bisa. Oke, kayaknya langsung aja deh ya. Siap? Siap. Oke, Putri Rebutan Lanang. Pas-pasan turun
arep diwayu. Salam untuk masyarakat Desa Tuk, Kecamatan Kedaung. Jangan lupa tanggal 21 November 2021 datang ke TPS dan coblos nomor 2. Endi tanggung jawab, endi kasih sayange, yen laki mangkat kerja sering langka ning omah. Anak ditinggal miang amboke gentayangan, yen laki balik kerja sering adu si bocah emboke lunga-lunga. Anak durung adus emboke wis capcus, ora semenggawe sing pentinge OTW. Laki dadi rapi, hati-hati tugas ning rapi, angger dijebak laki. Tek sabar-sabari malang grogoti ati, lamun dianggeri sun milih kanthi rapi. Ya, terima kasih Bapak Aris Biola ya, luar biasa ya tadi ya suaranya ya. Ranking 1 Pak ya? Dari dia 1, oke. Mas Rohmat terima kasih ya, tadi judul lagunya apa nih Mas Rohmat? Laki Dadi Rabi, wow. Judulnya itu ya, judulnya itu luar biasa sekali ya kalau Tarling ya. Oke, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam Tarling Milenial. Oke, dan sudah hadir bersama saya Bapak Heru Subagya SIPMM. Beliau ini adalah seorang Direktur CV Autoraya, Sekjen RJP 2024 dan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon. Saya boleh minta tepuk tangannya untuk Pak Heru. Pak Heru, selamat malam. Selamat malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi kita Pak ya? Iya. Ketemu lagi. Sering ketemu sama Mbak Desi. Ketemu lagi sama saya. Oke, Pak Heru terima kasih sudah hadir di Tarling Milenial Pak. Oke, Pak Heru tadi dari awal kita sudah melihat kayak anak-anak SMK tadi Pak, SMA Kuningan Gebang jauh Pak. Oke, begitu mereka cintanya akan budaya sehingga mereka menyanyikan lagu begitu syahdu, begitu menjiwai. Nah, menurut Pak Heru gimana nih Pak nih? Pandangan Pak Heru tentang milenial nih luar biasa nih Pak.
Ya, selamat malam untuk para pemirsa RCTV ya. Kita konteks berbicara milenial, bahwa kita tahu zaman now. Oke. Zaman now ini kita tidak lepas dari kata-kata milenial. Betul. Nah, yang perlu kita garis bawahi besar ya, bangsa ini Indonesia ini akan menerima bonus demografi ya. Jadi zaman now sekarang ini ya, nanti kedepannya Oke. Indonesia ini akan kejatuhan durian runtuh. Oke. Bahwa kaum milenial ini akan mendominasi Betul. baik kancah ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Pokoknya Semua aspek, Pak, ya? semua aspek kehidupan kedepannya adalah generasi milenial. Oke. Nah, berkaitan dengan partisipasi ya. Tadi teman kita, Betul. adik-adik kita dari mana SMK cocok Kuningan. SMA Kuningan. Oke. Saya pikir ini program yang luar biasa bagi saya ya, yang sudah tua. Yang sudah tua. Kolonial, Pak, ya? Kolonial, ini milenial ya, Oke. yang sudah tua Oke. merasakan aura positif ya. Oke. Ini ada kaitannya bahwa konten acara taring dikhususkan untuk milenial ini menurut saya plus ya. Plus buat RCTV, plus buat kaum milenial. Oke. Karena apa? Tanpa dua hal ini tidak akan terjadi. Betul. Warisan-warisan budaya ini akan step by step ketemu dengan roh milenial. Ya. Oke, betul ya. Cek. Oke. Jadi memang itu ya Pak ya? Iya, Oke. ya. Jadi yang kedua, konteks milenial ini sekarang harus dijabarkan lebih luas ya. Oke. Harus lebih luas karena apa? Contoh ya, kebetulan saya ini ketua partai. Cuma garis besari, saya ketua partai yang profesional. Oke. Saya kasih tahu ya, masa depan itu adalah milik Anda. Tolong tagih ya, tagih. Bangsa Indonesia itu adalah nanti yang mengisi Anda. Tagih dari dini. Bagaimana cara nagihnya? Anda harus melek cara berpolitik. Oke. Cara berpolitik. Yang kedua, cara mengisi ekonomi ya. Betul. Nah, saya ini ya gini-gini juga ngajar juga. Ngajar. Bapak dosen ya? freelance. Oke. Cuma saya dosennya minta khusus. Saya dosennya harus yang bertemu dengan langsung milenial gitu loh. Jadi ya umur-umur sekitar 15 sampai 20 tahun lah. Nah, saya mau ngajar kalau hubungannya entrepreneur, ya entrepreneur. Bagaimana anak-anak muda ini mengisi ya untuk kedepannya berwira swasta, ya Oke. berdedikasi dirinya untuk mengisi bagaimana anak-anak milenial ini secepatnya. Jadi nggak usah nunggu waktu, harus sarjana, S2, S3 itu buang-buang waktu. Saya selalu menjelaskan arah bagaimana kedepannya milenial ini harus bergelut masalah entrepreneur, ya Oke. itu yang lebih penting. Kemudian yang ketiga, masalah bagaimana kaderisasi milenial ini untuk secara estafet menjaga leadership secara bertahap. Makanya saya sarankan ya, anak milenial harus melek secara politik. Baik ikut relawan. Kebetulan ini saya jauh-jauh nih ditemani Mas Henry. Oke, Hanya untuk menemani sama-sama. saya ya, karena kita juga Sekjen Nasional Relawan Ganjar Pranowo. Jadi mulailah milih, mau pakai relawan boleh, mau politik boleh. Karena ya milenial adalah yang punya masa depan. Anda akan menjadi orang yang sangat vital mengisi Indonesia 5-10 ke depan. Oke, terima kasih. Oke ya. Jadi memang tadi Pak Heru menyampaikan bahwasanya peran milenial itu penting sekali ya Pak ya. Ya, sangat penting. Sangat Karena portofolio sekarang Indonesia katanya mau menjadi negeri emas ya. Oke, Indonesia betul. emas. Oke. Indonesia tumbuh. Tanpa kaum milenial nggak bisa. Kita yang kaum kolonial ini kan paling umur kita tinggal Ada 15, batasannya, Pak, ya? 20. Masih ada Dan yang batasan. penting pemikiran kita itu udah ortodok. Kalau milenial kan ini sense of crisis, bersentuhan langsung dengan teknologi, Betul. digitalisasi, Internet of Things. Ingat Mbak, menurut survei bahwa secara keseluruhan Indonesia itu sudah mengenal internet 70% dari 270 juta masyarakat Indonesia, dan milenial mempunyai akses hampir setengahnya
mengakses internet. Nah, Oke. cobalah dengan adanya keterbukaan informasi, milenial harus menata diri. Tadi yang saya sebutkan, harus melek secara ekonomi, harus melek secara politik, dan yang lebih penting, melek untuk mengisi kemerdekaan ini Kemerdekaan untuk ke seperti depan. apa? Ya. Pak Heru melihat milenial Cirebon itu seperti apa Pak? Anak-anaknya? Nah, saya melihat, ya saya kan udah 21 di Cirebon ya. Betul. Kalau saya lihat ada beberapa konten milenial yang cukup positif ya. Oke. Saya lihat kalau di mall-mall itu saya ngintip lagi apa. Ternyata milenial itu main trading gitu, bagus lah. Terus ada konten-konten YouTuber yang beredar di Indonesia atau apa ya, perusahaan-perusahaan yang kaitannya dengan virtual itu saya lihat profesionalnya ini kaum milenial. Nah, Kaum ini milenial, saya ya. pikir positif ya. Oke. Terus ada di bidang otomotif ya. Ini seperti klub otomotif. Kebetulan nih ada anak saya nih yang milenial juga. Oke. Ini masuk di klub otomotif juga ya, di Brio Indonesia, Brio Suat dan sebagainya. Ini dimakin yang cukup bagus. Nah, yang saya lihat di politik juga ada greget untuk mereka untuk masuk di terjun politik. Nah, yang bagus ini adalah masalah UMKM ya. UMKM. Banyak startup yang saya lihat setiap kali kita melakukan training atau semacam seminar Pelatihan, gratis ya, ya, oke. itu banyak milenial. Bahkan Banyak kemarin saya milenialnya, ya. sebagian besar ketika ada acara santri entrepreneur itu 60% milenial Milenial. mahasiswa yang ikut. Oke, jadi artinya memang milenial Cirebon sudah siap ya untuk sudah siap mengisi kemerdekaan. Betul. Oke. Ini yang saya lihat di perkotaan. Nah, permasalahan memang harus ada mitigasi untuk Oke. daerah pedesaan seperti apa. Jangan sampai konten digitalisasi informasi ini disalahgunakan ya, Oke, siap. menyebarkan hoax itu tuh, Oke, siap, Pak konten-konten Heru. yang tidak produktif dan Oke, sebagainya. oke. Pak Heru siap, tapi sebelumnya kita ngomongin milenial lagi nanti ya Pak ya. Kita kedatangan juga nih Pak, ada bintang tamu, ada Mbak Yuliana ZN. Nah Oke, ini ya. beliau ini juga sudah di dunia tarling sudah luar biasa, sudah senior Pak. Nanti kita daulat untuk nyanyi. Mbak Yuliana, siap Mbak? Mau lagu apa Mbak? Aja ngarep, oh, oke. Boleh ya. Oke, Mbak Yuliana. Tadi lagunya Aja Ngarep ya. Cek. Oke, sudah. Boleh dong minta tepuk tangannya untuk Mbak Yuliana nih. Aja Ngarep. Yeay. Sedulur Radar Cirebon Televisi yang ada di Ciayu Majakuning, selamat malam semuanya ya. Aja ngarep-ngarep paken kita, cerita kita wis berbeda. Masa lalu kita lupakan saja. Yang penting kita pada baik bahagia. Kelingan waktu masih barengan, kita wong loro memang akeh kenangan, tapi sekian beda cintane wis terpisah. Yang terbaik kita berteman saja. Aja ngarep-ngarep paken kita, cerita kita wis berbeda. Masa lalu kita lupakan saja. Sing penting kita pada baik bahagia.
buat dulur Pantura semuanya ya di studio juga. Kelingan waktu masih barengan, kita wong loro memang akeh kenangan, tapi sekian beda cintane wis terpisah. Yang terbaik kita berteman saja. Aja ngarep-ngarep akan kita, cerita kita wis berbeda. Masa lalu kita lupakan saja. Yang penting kita pada baik bahagia. Aja ngarep-ngarep akan kita, cerita kita wis berbeda. Masa lalu kita lupakan saja. Sing penting kita pada baik bahagia. Aja ngarep-ngarep akan kita, cerita kita wis berbeda. Masa lalu kita lupakan saja. Sing penting kita pada baik bahagia. Terima kasih. Baiklah pemirsa, kembali lagi pada Tarling Milenial Cirebon Due Gaya. Saya boleh minta tepuk tangannya dulu dong yang ada di studio, luar biasa. Kembali lagi sama Pak Heru. Tadi Pak Heru sudah begitu berapi-apinya ya, menyuarakan bahwa generasi milenial itu punya peranan ya Pak ya, punya peranan. Nah ini di sini tadi baca portofolionya Pak Heru itu sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon. Kok bisa lari ke politik ya Pak ya? Apa nih yang membuat Bapak kok jadi pindah dari seorang direktur CV Otoraya langsung ke politik? Apa nih Pak? Oke, terima kasih ya. Gini Mbak Desi, saya tuh sebenarnya kenal Mbak Desi kan banyak kegiatan yang non politik ya. Kita Iya, lebih ke UMKM, relawan dan sebagainya. Nah sebenarnya saya ini sadar image politik ya, ini kaitannya dengan milenial. Tolong pahami adik-adik kita bahwa
dalam pandangan secara umum politik itu kotor ya. Iya. Politik itu kotor, jahat dan penuh trik. Betul. Nah, itu yang kita pahami. Saya sendiri sebagai sarjana ilmu politik juga mengatakan seperti itu. Jadi ketika ada tawaran teman dari teman ya Kang Dani ini ya tadi hadir nggak ini Kang Dani? Ya Ketua DPD PAN Kota itu memberi tantangan buat saya. Kang Heru gimana kalau jadi Ketua DPD PAN gitu. Saya pikir saya berpikirnya sempat 1 minggu ya karena memang terjadi terjadi pergolakan bahwa Pro kontra ya. yang menjadi hal yang menyakitkan politik itu kotor. Jadi Betul. bagaimana kita memframe secara umum ya, terutama generasi milenial ini biar nggak kejebak, biar Iya, betul. mereka nggak takut negatif cara pandangnya terhadap politik. Akhirnya ya udah saya terima tantangan. Cuma dengan catatan saya orang politik cuma profesional ya. Oke. Maaf, jadi saya ini kan 10 tahun karir di Astra. Jadi citra saya, bau saya, keringat saya itu sebenarnya seorang pedagang, cuma yang profesional. Ketika saya masuk ranah politik, ya saya harus banyak edukasi. Ya, edukasi bahwa politik ini sebenarnya untuk kita dan target serta cita-cita yang ingin kita lahirkan, ingin kita create itu memang sangat bermanfaat. Contoh Mbak, ini jujur ya, ketika saya banyak terjun di relawan atau komunitas UMKM, saya banyak ketemu pejabat Mbak. Oke. A dan B dan C. Kita memberikan apa itu? Masukan dan sebagainya. Apa jawabannya? Nggak ada dana gitu. Kita koordinasi dan sebagainya. Karena apa? Catat. Karena kita tidak bisa masuk dalam sistem, Mbak. Nah, makanya bagi teman-teman milenial ini catat ya, tolong ya masuklah ke sistem pemerintahan, sistem politik, karena di situ akan berani untuk menjadikan diri sendiri, berani untuk membela kepentingan, Mbak. Nah, contoh gini lah, kita kadang-kala kita miris ya, Mbak ya. Saya lihat di jalan trotoar di depan toko saya ya, rusak misalnya ya. Ini kewajiban dari mana? Dari pemerintahan daerah, Pemprov atau dari kebijakan pusat? Ketika saya ngomel-ngomel juga nggak didengar. Nah, karena apa? Kita sebagai warga negara yang memang sekarang ini kan warga biasa ini untuk didengarkan suaranya nggak terlalu nyaring, nggak terlalu panas didengarkan oleh para pihak yang membuat keputusan. Ya makanya saya pikir oke lah, saya memberi tantangan ya, dan saya mempersilahkan di PAN sendiri kita ada 2 Mbak untuk kaum milenial. Pertama kita lagi nyari, nah ini sekalian aja bagi teman-teman, bagi adik-adik yang mencintai politik, mencintai negara loh. Jadi jangan salah, semua yang berkaitan dengan produk kebijakan, memproduksi aturan dan undang-undang itu berasal dari partai politik ya. Saya baru ngeh Mbak ketika saya diminta untuk memperbaiki jalan, diminta menyarankan membuat selokan dan sebagainya. Kalau pakai uang sendiri bisa Mbak, cuma tugas kita sebagai warga negara untuk menjadikan kita sebagai wakil rakyat di situ gratis Mbak ya. Kita tinggal menyuarakan, oh ya ini kita anggarkan. Apalagi sistem pemilihan sekarang kan berdasarkan proporsional terbuka Mbak, per dapil ya. Oh ya, ini saya salam juga untuk calon kuwu kita. Kebetulan saya itu berasa di D1 ya. Jangan kelalen ya, untuk warga D1 karena saya udah 11 tahun. Saya punya tanggung jawab juga untuk sumbang saran untuk desa saya tercinta ya. Jangan lupa pilih Pak siapa? Pak Mulya nomor 2, ajak kelalen tanggal 21 ya. Pak Mulya nomor 2. Nah ini bentuk tanggung jawab saya gitu Mbak. Untuk wilayah desa saya juga harus memilih. Saya harus memihak bahwa calon yang saya pilih ini kurang lebih sebagai aspirasi tingkat bawah, RT, RW dan desa. Nah barangkali saya diperintahkan untuk tanggung jawab provinsi, daerah atau DPR RI ya mangga, saya serahkan. Saya nggak memaksa, saya harus berada dalam sistem. Cuma kewajiban saya harus banyak meminta, mempersilahkan kader-kader turunnya milenial untuk masuk. Pertama, milenial PAN Mbak. Nah, jadi ini kita partai politik ini menyediakan wadah namanya milenial PAN yang ikut mencoba memulai gagasan, ide dan pergerakan seperti apa sih politik praktis politik yang
tidak kotor, itu seperti apa mekanisme. Yang kedua, kita yang agak tua dikit, pemuda, kita juga ada namanya pemuda barisan pemuda PAN. Nah ini bagi mereka teman-teman yang umurnya di bawah 40 tahun, silakan merapat ke kami. Bergabung ya. Pasti saya akan memberikan dengan senang hati, wilayah itu ada wilayah Anda, karena saya udah tua dan saya jelaskan PAN ini sebagai partai yang terbuka, non ideologi terbuka ya, religius juga memberi warna bagi teman-teman yang memang punya antusiasme di dunia politik. Nah kalau sukanya bukan partai politik, monggo relawan gabung teman-teman di relawan Ganjar Pranowo gitu. Untuk presiden 2024. Sekjennya ada di Cirebon, ketua umumnya ada di sini, bisa langsung daftar segala. Ya, semuanya ada ya Pak Heru ya. Pepak itu baca komplit. Jadi menurut Pak Heru itu ketika kita mau ambil alih milenial, mau megang suara, itu kita harus ada di pusaran itu ya Pak ya. Baru kita punya peran di situ ya. Kalau kita hanya sebagai penonton, hanya sebagai pemandu sorak, tidak akan jadi apa-apa ya Pak ya. Pasti. Jadi gini, ada dua hal struktural. Kayak saya kan struktural partai. Betul. Dan struktural fungsional adik-adik milenial. Jadi ada dua hal Mbak. Ketika saya sebagai ketua P, contoh ketika saya jadi relawan, tidak menghadirkan, tidak memberikan peluang, sama aja Mbak. Ya, ini saya nggak mengklaim bahwa relawan atau partai kita pro terhadap milenial. Coba kenyataan untuk saya pasti akan kasih kesempatan. Tanpa adanya kesempatan ini, semua akan berhenti hanya tataran wacana. Nah, yang kedua, kesiapan dari teman-teman atau adik-adik milenial ini. Memang ini tugas kita Mbak. Kita sebagai organ partai politik maupun relawan harus menstimulus, memberikan edukasi. Makanya saya itu tiap hari ceramah Mbak. Ceramah di kelas, di kebun, di toko, di ruang kelas, dimanapun saya memberi edukasi yang sifatnya paralel. Ya, milenial ini tolong ditatar pemikirannya. Jadi ada yang penting adalah pemikiran dan pemahaman ya. Bahwa pemikiran Anda harus menjadi generasi-generasi yang nanti akan mengisi menuju Indonesia Emas. Pemahaman tanpa Anda masuk dalam struktural yang memberikan jembatan ya Anda untuk menjadi legislatif, eksekutif dan sebagainya ya, itu ya semua nggak bisa. Hanya semua ini adalah ruang lingkup polisinya itu saling berkaitan ya. Ini juga ada kaitannya dengan Pemda, pemerintah daerah, BUMN dan sebagainya, ketika mereka create peluang-peluang milenial ini untuk diberi keleluasaan. Nah, kemarin ada contoh yang bagus Mbak, ini yang namanya santri entrepreneur. Ini saya salut. Saya jadi penceramah juga nggak digaji, senang sekali Mbak. Sama ini mencuap. Kenapa? Saya mau punya tanggung jawab. Saya memiliki Indonesia. Cuma Indonesia ini adalah nanti kedepannya ada milik milenial, bukan kita. Jangan sampai jatuhlah ke tua-tua lagi. Nanti Indonesia akan sangat-sangat ortodok dalam pola pemikiran. Kita akan nggak mencapai bonus demografi ini, akan sia-sia. Marilah pemerintah, stakeholder, kita sebagai ketua partai, relawan dan sebagainya bekerja sama untuk membangunkan, memicu, memberi stimulus dan peluang untuk para milenial. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru, luar biasa. Saya minta aplausnya buat Pak Heru nih ya, luar biasa. Pak Heru, kita juga mau dengar lagi nih kembali Tarling Milenial lagi dengan Mbak Yuliana. Mbak Yuliana, lagunya apa Mbak? Lagunya Kadang-Kadang Kangen. Kadang-kadang kangen. Boleh Mas DJ silakan. Spesial buat Jet and Loversku dimana berada ya. Kanggo sing pernah tekan gawa cinta, kanggo sing pernah ngisi atine kula. Apa kabare sampean lawas ilang sing pandengan ning kula, apa wis beli kelingan. Kadang masih kangen, ningati masih duwe rasa dedemen. Tapi sekian sampean
dadi lakine wong liyan beli pantes sun ngangeni sampeyan. Buat dulur Pantura yang ada di Ciayu Maja Kuning, ada di luar negeri juga tak lupa ya. Buat pahlawan Devisa. Pengen SMS ngomong kangen watir diumbangi sebab kakange sekian wis duwe rabi. Tenang wis lawas beli kedeleng kadang-kadang kangen pengen nemoni ning hati kaya briwani. Yen kangen lagi nekani mung bisa ndeleng statuse ni FB. Kula ngakui kadang masih kangen ning hati masih duwe rasa dedemu. Tapi sekian sampean dadi lakine wong liyan beli pantes sun ngangeni sampean. Pengen SMS ngomong kangen watir diumbangi sebab kakange sekian wis duwe rabi. Tenang wis lawas beli kedeleng kadang-kadang kangen pengen nemoni ning hati kaya briwani.
Bisikani mesra gawe kangen ning kuping kaya rerono. Bisikani mesra gawe kangen kaya ora sembuh ngilangakene. Bayang-bayang baik apakah kang bling rasa kangen yen ana sing lagi kangen merasa yen ditinggalaken beli kuat lawas diangguraken. Ibarat sawah ketiga, langkah udan nelang likasa, ana banyu setahun sepisan, yen ketemu usum-usuman. Seketip mata kadang katon, rembesi mata sun ketua, jagat pedeng kilate padang, banyu mata melimbang-limbang, mendung peteng adang tekane sampean. Gluduk ngulon muni bareng tetangisi, seketip mata kadang katon, rembesi mata sun ketua. Terima kasih. Nadila, seketip mata. Aduh, suaranya tuh merdu banget ya, bikin orang tuh jadi ngantuk, pengen tidur gitu karena terlalu menikmati suaranya. Tadi kita sudah mendengarkan bincang-bincang dari Pak Heru, dan tadi juga kita sudah mendengarkan lagu suara emasnya dari Kak Yuliana ZN, dan barusan kita sudah mendengarkan dari Kak Nadila. Ngomong-ngomong, ini udah ada berdua nih, berdua di sini, cantik-cantik banget ya, sama-sama. Oke, jadi ini dari SMK PGRI Ciawi Gebang. Kalian tuh di sekolahnya ikut eskul seni apa gimana nih? Iya, ikut eskul kesenian. Oh, emang ada lagu padus gitu apa gimana gitu? Ada. Oh, Seni ini vokal, maksudnya ya. seni vokal Iya. gitu ya, seni vokal. Berarti udah banyak nih seni vokal ya? Oke, siap. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan suara emas dari Kak Yuliana ZN, sudah mendengarkan bincang-bincang dengan Pak Heru yang katanya dia juga mendukung untuk milenial nih, Tarling dilestarikan gitu ya. Oke, buat teman-teman semua, sampai jumpa di minggu depan. Pokoknya tetap stay tune, jangan kemana-mana karena bakalan ada yang spesial terus nih. Dan ini lagu persembahan terakhir dari Kak Putri ya. Kak Putri akan menyanyikan lagu Lanang Gara. Oke, selamat malam, saya Nopi. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah!
gagah bagus rupawan. Sampeyan lanang garang, kula mabok kepayan, kula kaya kidanan, awan bengi kalingan. Sampeyan lanang garang, akeh wadon kegimbang, lanang model sampeyan pantes dadi rebutan. Sungguh ora disangka senengi gaya kula rasa bahagia, hati berbunga-bunga, kaya langkah-langkah, kula rasa bahagia dengan karo kakak, gagah bagus rupawan.